Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Oke, edisi hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Kita sharing saham PTBA ya, atau lebih tepatnya ngobrol ringan atau tentang update kinerja terbaru dari PT Bukit Asam Tbk yang sudah merilis laporan keuangan kuartal 3 ya, periode terbaru di hari ini tadi sore sudah dipublish laporan keuangannya, dan ternyata labanya turun teman-teman, dan sahamnya pun juga turun. Mungkin kabar yang kurang bagus ya buat teman-teman yang hold saham PTBA, terutama yang hold jangka panjang, karena sahamnya masih terus turun sejak kuartal 2 ya, kuartal 2 2023 ini terus turun sampai saat ini, dan turunnya lumayan dalam sejak puncak tertingginya di sekitar akhir 2022 kemarin ya. Nanti kita akan lihat penurunannya berapa, terus bagaimana imbasnya ke dividen yang akan dibayarkan dari laba tahun buku 2023 ini teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu di laporan keuangan teman-teman. Laporan keuangan dinyatakan dalam jutaan rupiah teman-teman. Jadi kita lihat untuk pendapatannya, pendapatan usaha atau penjualannya 27 triliun ya, dibandingkan dengan tahun atau periode sebelumnya 31 triliun. Artinya ada penurunan. Coba kita hitung untuk penjualannya berapa penurunannya ya teman-teman ya, dari 31 T menjadi 27,7 T ya. Oke, jadi penurunan penjualan usaha atau pendapatan usahanya dari tahun sebelumnya 31 triliun menjadi 27 triliun adalah turun sebesar 11,9% ya, atau sekitar 12% penurunannya untuk nilai penjualan dari PTBA sepanjang periode kuartal 3 ini teman-teman ya, dari Januari sampai 30 September 2023 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Cukup besar ya, turunnya 11,9% atau sekitar 12%. Dan diperparah lagi dengan beban pokok penjualan yang juga meningkat, sebelumnya 17 triliun menjadi 21 triliun. Jadi sudah penjualannya turun ditambah dengan beban yang meningkat ya. Maka dari sisi laba bruto turun drastis, tadinya 13 triliun menjadi hanya 5,9 triliun. Oke, kita scroll agak jauh ke bawah teman-teman ya. Jadi pendapatan komprehensif di jumlah laba atau rugi komprehensifnya menjadi labanya hanya 3,2 triliun ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya 10 triliun, penurunan yang sangat jauh. Dan ini juga tentunya seperti yang kita tahu tidak terlepas dari penurunan harga jual dari batu bara itu sendiri ya. Jika di periode tahun lalu masih mencapai di atas 300, bahkan menyentuh 400 dolar ya per tonnya, untuk saat ini hanya di kisaran 134 135 dolar per ton. Jadi penurunannya hampir separuhnya lebih ya, turun separuhnya lebih untuk harga jual dari batu bara itu sendiri. Dan ini juga lebih kurang tercermin dari labanya yang turun menjadi hanya separuhnya kurang ya, tadinya 10 T menjadi 3,2 T. Jadi memang cukup dalam ya penurunannya, dan diperparah dengan kenaikan beban usaha tadi teman-teman. Oke, sehingga total EPS tahun kemarin periode 3 kuartal pertama mencapai 871, untuk periode 3 kuartal pertama di tahun ini hanya 329 ya. Artinya turun separuhnya lebih ya, tadinya 800-an menjadi 300-an. Oke, sekarang kita lihat dari tabel EPS-nya teman-teman. Jadi EPS-nya di kuartal 3 ini 87. Kalau di total tadi seperti dinyatakan di laporan keuangan ya, total EPS di sepanjang 9 bulan pertama ini hanya 300-an 28, sekitar 328 ya. Sangat jauh dibandingkan EPS total 3 kuartal pertama yang menyentuh 800-an ya di tahun kemarin. Dan kalau disetahunkan dengan proporsi yang sebanding untuk
kuartal 4-nya, maka proyeksi di akhir tahun nanti total IPS-nya 437. Walaupun perhitungan secara proporsional ini kalau menurut saya kurang fair ya, kurang bisa mencerminkan pendapatan bersih atau laba bersih di kuartal 4 nanti yang dinyatakan dalam IPS seperti ini ya. Saya rasa di kuartal 4 nanti dia akan nggak jauh dari 80-an ya barangkali ya, kalau kita melihat situasi saat ini dengan harga batu bara yang masih di bawah 150 dolar per tonnya. Saya kira barangkali kita anggap saja untuk kuartal 4 nanti labanya hanya 80 ya, katakanlah ya 80 saja untuk IPS di kuartal 4 PTBA ini. Maka coba kita hitung teman-teman, jadi 328 ditambah 80 ya, hanya 400 lebih sedikit. Kalau kita hitung maka dividend yield-nya berapa? Coba kita hitung ya. Oke, jadi kita hitung 328 ini IPS saat ini ya, sampai dengan kuartal 3, lalu kita tambahkan dengan IPS yang kurang lebih kalau menurut saya mungkin hanya di kisaran 80-an untuk IPS nanti di kuartal 3, dengan catatan harga batu bara masih tidak jauh dari kisaran harga saat ini ya, di bawah 150 dan di atas 130 dolar per tonnya ya. Maka IPS total sampai dengan akhir tahun nanti 408. Nah, 408 nanti kita hitung maka dividend yield-nya berapa, dengan catatan dividend payout ratio-nya kita asumsikan 100% teman-teman ya, sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka dividend yield-nya 408 dibagi dengan harga sahamnya PTBA hari ini 2.590 ya teman-teman ya. Nah, maka proyeksi dividend yield PTBA tahun depan dengan IPS total yang diperkirakan hanya mencapai 408, saya kira ini proyeksi IPS yang cukup konservatif ya, cukup moderat, tidak terlalu tinggi, cenderung pesimis ya. Namun cukup fair saya kira dengan melihat pergerakan harga jual batu bara saat ini. Lalu kita bagi dengan harga PTBA hari ini di tanggal 30 Oktober 2023 ini ya, di 2.590, maka dividend yield-nya di angka 15,7% teman-teman untuk prediksi dividend yield PTBA tahun depan ya. Kalau kita melihat angka ini masih sangat besar ya, dividennya masih jumbo di angka 15% tahun depan. Namun tentunya teman-teman mungkin ada yang nggak sabar ya, karena melihat kondisi pasar saat ini IHSG naik turun, dan mungkin juga teman-teman yang hold PTBA, yang pegang saham PTBA juga merasakan bagaimana sahamnya sementara dibawa turun dulu ya harganya ya, dan pasti tidak sedikit dari teman-teman yang saat ini posisinya floating loss ya di PTBA, setelah kemarin di bulan April sempat mendapatkan, di bulan April Mei ya, sempat mendapatkan dividen yang cukup besar di atas 30%, namun harus menerima kenyataan bahwa turunnya juga sangat dalam teman. Kalau dari dalam 3 bulan sampai dengan 6 bulan kita lihat nanti penurunannya cukup dalam untuk PTBA ini. Coba kita lihat. Nah, kita lihat teman-teman, kita lihat dari 3 bulan atau 6 bulan ya. Kita lihat dari 6 bulan sebelumnya, turunnya sudah 34,6%. Ini kira-kira sudah mirip dengan besaran dividen yang diterima ya, persentasenya sekitar segini ya. Kalau kita lihat dari harga 6 bulan yang lalu atau di sekitar bulan April ya. Kita cek lagi kira-kira pembagian dividennya di bulan apa ya tepatnya ya. Di bulan Juni teman-teman ya, pembagian dividennya di bulan Juni, 26 Juni ya. April masih di harga puncaknya, sebelum akhirnya di Juni akhir setelah pembagian dividen dia turun di bawah harga 3.000-an, di 2.700-an ya, dan turunnya memang sangat jauh di atas 30% seperti yang tadi saya sampaikan ya, dari harga puncaknya di bulan April tersebut ya. Jadi mungkin dengan kondisi seperti ini, di tengah ketidakpastian harga jual batu bara, untuk teman-teman yang hold PTBA mungkin ya di hold saja ya. Kalau pandangan saya pribadi, ditahan saja, jangan di cut loss ya. Karena memang kalau di saham seperti ini
mayoritas teman-teman pasti mengincar dividennya ya, dan seperti perhitungan tadi prediksi dividen untuk tahun depan masih besar, hitungannya masih di angka 15%-an ya. Oke, kita lihat pemberitaan terbaru tentang PTBA. Ada informasi apa dari media-media online ya. Kita lihat di aplikasi RTI Bisnis yang biasanya disadur dari mediakontan.co.id. Informasi terbaru ya hari ini pertanggal 30 bahwa laba bersih PTBA turun 62% per kuartal 3 2023 ya. Turunnya 62%, artinya seperti yang tadi kita bahas di depan ya, penurunannya lebih dari separuh ya. Yang tadinya laba bersihnya 10T, saat ini tinggal 3, sekian T ya, turunnya 60% lebih ya memang ya. Oke teman-teman, saya rasa itu saja tentang PTBA ya. Jadi kalau pendapat saya pribadi untuk teman-teman yang sedang floating loss di PTBA ya disimpan saja dulu ya, di hold saja dulu. Suatu saat juga karena ini sudah sideways-nya sudah lumayan panjang ya, harga jual batu bara sudah sideways cukup lama di kisaran antara 120 sampai 150-an harga jual batu baranya. Oh ya, coba kita cek dulu ya untuk harga jual batu bara seperti apa. Nah, ini teman-teman, harga jual batu bara memang sideways cukup lama sejak kira-kira bulan Maret ya. Sejak Maret dia turun dalam, kemudian April, dan sampai dengan saat ini masih belum bisa kembali ke harga di atas 150 juga belum bisa ya, masih di kisaran di bawah 150, dan terendahnya di harga sekitar 125-an ya di bulan Juni kemarin. Jadi saya rasa dengan prediksi EPS nanti di kuartal 4 sekitar 80, maka EPS totalnya masih di atas 400 sedikit ya, maka dividend yieldnya 15% saya rasa masih logis teman-teman. Ya sambil kita berharap mudah-mudahan harga jual batu bara jangan terlalu lama ya di harga rendahnya, dan untuk bisnis batu bara salah satunya PTBA akan relatif tetap membukukan laba walaupun harganya cukup turun ya untuk harga jual batu bara, tapi mereka sudah pengalaman di beberapa periode tahun-tahun yang lalu ya, bahkan di saat harga saham batu bara sedang turun, sedang di bawah 150, di bawah 100, mereka tetap bisa membukukan keuntungan teman-teman. Oke, itu dulu video kali ini ya, sekedar update dan berbagi informasi tentang PTBA terbaru, terutama setelah rilis kinerja mereka di laporan keuangan kuartal 3 2023. Thank you teman-teman yang sudah nonton, yang sudah support channel ini. Kalau ada salah kurangnya saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sharing bermanfaat ya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.